Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat FPU. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial yang kemarin, teman-teman. Yaitu sekarang saya akan membuat layout peta sebenarnya ini dari Surfax ArcGIS. Jadi pada part sebelumnya kita telah membuat sequence by elevasi. Jadi kemudian sequence by elevasi ini akan kita layoutkan dalam bentuk peta di ArcGIS. Jadi silahkan simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja ya. Jadi kita buka Surfaxnya dulu. Oke, jadi di sini seperti pada judul dari part 2 ya, yaitu kita akan membuat layout dari peta sekuen kita ya, yang telah kita buat dari part sebelumnya. Jadi kita akan melayoutnya di ArcGIS ya, dari Surfax. Oke, jadi di sini teman-teman ada beberapa yang harus dipersiapkan ya untuk buat layout dari sequence ini, teman-teman ya. Jadi nanti di sini kita akan mengubah format dari Surfax ini ya, agar bisa kita layoutkan di ArcGIS. Oke, maka sebelum itu kita membuat folder dulu ya teman-teman. Jadi silakan dilihat di sini ya. Jadi di sini saya akan membuat format DXF ya teman-teman. Jadi di sini dari peta section yang telah kita buat dari part sebelumnya itu kita akan ekspor menjadi format DXF agar bisa kita layoutkan di ArcGIS. Oke. Jadi di sini kita lihat dulu dari sequence kita ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Jadi di sini sequence kita itu dari elevasi 66 ya sampai elevasi 55. Oke, kemudian di sini kita cek dulu ya section yang telah kita buat dari part sebelumnya ya. Jadi di sini kita lihat dulu section 66-nya sampai 59 ini. Oke, kita tarik masuk dulu section 66-nya. Kemudian kita masukkan lagi section 59-nya. Oke ya teman-teman. Jadi dari format ester ini nanti kita akan mengubahnya dalam bentuk DXF. Oke, diklik kanan di sini teman-teman, baru kita pilih convert. Kemudian di sini kita pilih format DXF-nya. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan kemudian di sini untuk extensionnya kita pilih DXF. Oke, dan ini kita pilih AutoCAD versi 2000 ya. Kita apply. Oke. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan di section berikutnya. Jadi sama saja ya teman-teman, di klik kanan baru convert ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita pilih yang ini, kita apply. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ada ya. Maka selanjutnya kita akan lanjutkan ke section berikutnya ya. Jadi yang ini 59 sampai 54 ya. Oke, kita cari section 54 seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan dulu. Mungkin teman-teman mau cek juga tidak apa-apa, atau mau langsung convert juga tidak apa-apa ya. Jadi kita coba dulu untuk masukkan dulu di displaynya. Oke, ini sudah oke. Dan kemudian kita pilih ini convert ya, klik kanan baru convert ya. Dan ini juga tetap sama ya seperti yang tadi. Oke, kalau sudah kita apply saja. Oke, kita cek lagi ya. Oke, sini sudah ya. So, kemudian section berikutnya ya, atau sequence berikutnya. Oke, jadi tinggal langsung klik kanan saja, baru kita pilih convert. Jadi sebenarnya teman-teman di sini perlu juga saya mengingatkan ya. Sebenarnya kalau untuk konversi ini sesuai kebutuhan teman-teman. Apakah teman-teman mau mengubah format dalam bentuk DXF atau SHP, jadi bebas teman-teman ya. Jadi di sini saya membuatnya sesuai dengan kebutuhan.
Jadi silakan saja disimak ya teman-teman. Oke teman-teman, maka selanjutnya sama saja ya, kita coba lagi seperti ini. Kemudian kita pilih yang ini, oke, kita apply, oke, kita cek lagi, oke, section 39 sudah ada ya. Sekarang kita kembali ke section berikutnya. Oke, jadi pada section ini teman-teman, dia tidak ada ya area pengaruh di area sini. Dia adanya nanti pada saat di section 33. Oke. Jadi kita convert dulu. Oh sorry teman-teman ya. Kita cancel saja dulu ini. Oke, jadi saya tunjukkan dulu ya. Di sini saya reset grafik dulu dan kemudian kita tarik ini ya, section 32. Di sini tidak ada ya area pengeluaran di sini. Dia adanya pas di section 33 seperti ini teman-teman ya. Kita reset grafik lagi, kemudian kita convert di section 33 nya ini. Oke, kalau sudah kita apply. Oke teman-teman, kita cek dulu. Oke, jadi sudah ya. Jadi di sini sudah sesuai berdasarkan sekuen yang telah kita buat di part kemarin. Jadi ini adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan untuk melayout ya peta di ArcGIS-nya. Jadi sesuai kebutuhan saja teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ketika sudah di sini kita akan membuat folder baru lagi ya. Jadi di sini kita akan membuat folder situasi ya, situasi miningnya, yaitu topo orinya. Jadi di sini kita akan mengkonversi lagi untuk topo orinya. Jadi di sini kita akan mengubah formatnya dalam bentuk SHP saja ya teman-teman. Jadi silakan di cari folder dari topo orinya dan kemudian kita klik kanan di sini dan kemudian kita convert dan kita pilih lagi nya SHP ya. Oke, kita apply. Kita lihat dulu foldernya. Oh sorry teman-teman, di sini kita belum set as ya. Kita set as dulu. Oke, dan kemudian kita ulangi lagi ya. Kita cari topo orinya, klik kanan dan kemudian kita convert. Oke, biarkan seperti ini SHP ya, kita apply. Oke ya, jadi sudah tersave di sini ya. Oke, sekarang kita akan buat folder lagi untuk bit limitnya. Oke, jadi sini kita kasih folder baru lagi, teman-teman ya. Teman-teman di sini nama foldernya kita tulis bit limit saja ya, atau bit desainnya. Jadi di sini saya membuatnya dalam bentuk DXF ya teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, di sini saya pilih DXF dan kemudian di sini DXF lagi. Oke. Dan kemudian untuk AutoCAD versinya sama kayak tadi ya, versi 2000, kita apply. Oke, kita cek lagi. Oh sorry teman-teman, jadi tadi tidak kita save set as di sini ya, dia tersimpan tadi di sini. Oke, yang ini kita cut saja, kemudian kita paste di folder yang kita sudah buat tadi.
untuk bitnya. Kita refresh dulu. Oke, kita reset grafik. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuka dulu ya harddisknya teman-teman. Sini saya telah membuka harddisknya. Oke, teman-teman sini teman-teman pilih ini ya, layout view. Oke, jadi teman-teman silakan membuat untuk layoutnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk membuat layout seperti ini telah saya bahas di part saya yang kemarin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah memahami untuk membuat layout seperti ini, jadi silakan dibuat dulu ya. Kemudian nanti kita akan memasukkan file-file yang telah kita sudah konversi tadi ya dari Surfaknya. Oke. Jadi nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya untuk part saya yang pembuatan dari layoutnya. Oke, di sini kita ke katalog. Kalau misalkan teman-teman tidak ada katalog di sini, nanti kita akan munculkannya ya seperti ini. Kita klik di katalognya. Kemudian kalau sudah terbuka ya dari katalognya, jadi teman-teman cari folder yang telah teman-teman simpan ya, berdasarkan dari Surfaknya yang telah kita buat tadi ya, folder-foldernya seperti ini. Oke, jadi di sini sih kita akan cek dulu ya data-data dari konversi tadi. Jadi seperti ini. Kemudian di sini fit desainnya sudah ada ya, nanti exit-nya. Oke, nanti ini kita akan melayoutkannya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba memasukkan dulu untuk situasi miningnya. Oke, saya tarik ke sini ya, saya arahkan ke layarnya. Nah, sini kita oke saja. Nah, di sini saya akan merubah warnanya dulu ya. Saya akan merubah warnanya dulu. Jadi bebas teman-teman mau kasih warna apa ya. Sini klik 2 kali di warnanya, dan kemudian di sini saya pilih warna abu-abu saja ya, seperti ini. Oke. Setelah itu saya akan memasukkan fit limitnya ya, atau fit desainnya. Ini ya, saya tarik lagi dan kemudian saya taruh ke sini, dan saya oke. Dan kemudian ini posisinya saya kasih di bawah ya untuk foto, supaya fit limitnya berada di atas seperti ini. Oke, dan kemudian saya edit dulu ya dari warnanya. Jadi saya akan merubahnya menjadi satu warna saja. Jadi sini diancentang saja yang tidak perlu ya teman-teman. Ini ancentang saja, dan biarkan polyline dan polygon tercentang. Oke ya. Kita klik di sini dan kemudian kita klik 2 kali di sini. Oke. Jadi di sini kita remove ya, dan kemudian kita biarkan menjadi satu garis saja seperti ini. Kita klik 2 kali di sini. Kemudian di sini kita pilih ya warna hitam ya, atau warna abu-abu. Jadi bebas. Oke, kita apply dulu. Oke, di sini warnanya sama ya dengan favorit. Jadi di sini saya ubah saja dulu teman-teman ya. Jadi di sini biar saya kasih memperjelas saja untuk bitnya. Oke, jadi seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu saya memposisikan dulu ya. Saya zoom dulu ya ini. Oke. Saya posisikan dulu seperti ini. Oke. Kemudian sini kita akan memasukkan sequence-nya ya teman-teman. Jadi untuk warna jadi biar saja ya, seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan sequence per levelnya teman-teman ya. Jadi silakan disimak ya.
Oke, di sini saya langsung di elevasi terendahnya ya. Oke, jadi elevasi 33. Saya tarik masuk ke layar. Oke saja ini. Oke, dan kemudian ini saya posisikan dia di atas ya. Oke, jadi sekuennya sudah muncul ya seperti pada gambar ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya, kalau misalkan teman-teman mau mengubahnya ya, seperti pada blok model yang ada di surfaknya ya. Jadi teman-teman silakan dicentang saja ya. Dan di sini kita edit di sini ya. Jadi di sini disesuaikan berdasarkan klasifikasinya. Jadi seperti pada gambar berikut ini adalah low grid ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman inginkan layoutnya dalam bentuk garis saja ya, seperti ini ya. Kemudian ini kita buat seperti yang tadi saja ya, seperti ini. Jadi bebas ya teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan hitungan kita ya dari Excel yang telah kita hitung di part kemarin. Oke, jadi di sini teman-teman silakan buka dulu ya hasil hitungan estimasi yang telah kita hitung dari part kemarin. Oke, di sini saya langsung buka saja, saya cari di surfaknya. Nanti saya buka melalui surfak ini saja. Oke, yang ini. Dan ini saya buka saja ke sini ya. Oke. Jadi di sini silakan digeser saja teman-teman seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan copy dulu ini ya. Pasti di sini. Kemudian kita ambil yang ini ya, hasil hitungan dari section 39 ya. Oke, kita paste di sini. Kemudian ini kita copy ya. Kita copy saja. Sorry teman-teman, kita blok dulu, kita blok ya, copy. Kemudian kita paste di address-nya sini. Jadi kita langsung paste saja di sini teman-teman ya. Oke, jadi dia muncul seperti ini. Kemudian kita posisikan di sini ya. Jadi ini untuk keterangan ya dari section berikut. Kemudian kita tarik lagi section berikutnya ya. Sini section 39-nya. Kita posisikan lagi di atas ya, seperti ini. Oke. Jadi untuk section dari 39 ya sampai 32. Jadi penampakan dari sekuennya seperti ini teman-teman. Oke. Jadi di sini teman-teman silakan disimak saja ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita membuat legendanya ya. Di sini ya. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam layout peta kita. Jadi silakan dibuat garis kotak seperti ini ya teman-teman ya. Sini saya properti. Kemudian di sini saya pilih no color ya, fill colornya mau. Dan di sini saya pilih warna merah seperti ini. Jadi ini untuk keterangan yang berada di dalam layout peta kita. Oke. Dan di sini saya rubah dulu ya ukurannya biar lebih jelas untuk keterangannya. Oke, seperti ini. Oke, saya copy baru saya paste lagi ya teman-teman. Oke, kemudian ini untuk keterangan dari OB-nya ya. Jadi di sini OB-nya itu berwarna hitam seperti ini. Oke.
Oke, jadi kita menceritakan ya tentang apa yang berada di dalam layout peta kita. Dan di sini kita menjelaskan di legendanya. Oke, jadi saya kasih rata dulu ya. Tinggal diklik saja ya di sini tadi teman-teman. Dan sini lagi diklik saja satu kali seperti ini. Kita posisikan dulu. Kita kasih rapat ya sesuai dengan garis yang berwarna biru ini ya teman-teman. Atas juga seperti ini. Ini juga kita geser-geser ke sini. Jadi disesuaikan saja ya teman-teman. Kalau teman-teman saja rapi dengan tidaknya, itu tergantung dari teman-teman dari segi pengaturannya. Oke, nah kalau kita buat lagi keterangan dari bit limitnya. Oke, kemudian di sini saya pilih insert dan kemudian sini saya pilih data frame ya. Saya sesuaikan dulu ukurannya. Oke, saya geser saja dulu di sini dan kemudian saya atur lagi. Saya zoom dulu ya. Saya klik kanan baru add data ya. Sorry. Saya tarik saja ini sectionnya ke sini. Di section, sorry teman-teman ya, bukan section tapi bitnya ya. Ini dia. Saya geser ke sini saja bitnya. Sini saya oke. Ya. Kemudian sini saya atur lagi. Jadi untuk bitnya di sini keterangannya harus sesuai dengan apa yang ada di layout peta kita. Dari sini saya kasih warna hitam. Oke. Kemudian saya edit lagi sini ya. Saya klik 2 kali. Kemudian di sini saya remove. Saya jadikan satu garis saja jadi warna hitam seperti itu ya. Oke. Jadi muncul seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini langkah berikutnya untuk konturnya ya. Oke, saya klik di sini baru saya copy, baru saya paste lagi. Oke, jadi saya arahkan ke sini saja. Oke, dan kemudian sini kita atur lagi ya. Kita remove dulu yang data ininya dan kemudian kita klik kanan. Kita add data. Sorry teman-teman, klik kanan baru add data. Sorry, saya masukkan di sini ya teman-teman. Jadi Pori saya geser ke sini saja. Oke, saya rubah warnanya sesuaikan dengan warna yang telah ada ya di layout kita. Jadi kita zoom saja di sini teman-teman. Kita zoom in. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Dan kemudian kita memberi teksnya ya pada di tiap-tiap dari legend ini. Oke. Kita memberikan teksnya dulu atau keterangannya. Oke. Di sini saya copy, lalu saya paste lagi. Oke, saya geser ke sini. Oke, kita buat lagi ini ya teman-teman. Oke, jadi disesuaikan dengan keterangannya teman-teman. Ya di sini saya kasih nama LGO ya. Jadi disesuaikan berdasarkan klasifikasi. Oke, jadi LGO lebih besar dari 1.20 ya. Oke, dan kemudian dia kurang dari 165. Ini ya teman-teman, 1.65. Oke, kalau sudah kita apply. Oke, kita posisikan dulu ya. Oke, di sini saya buat lagi garis bantu lagi teman-teman.
untuk membatasi dari keterangannya seperti ini ya, dari simbol dan keterangannya. Saya pasti lagi satu kali dulu teman-teman ya. Tunggu teman-teman ya, saya bikin dulu atau saya geser ke sini saja dulu ya. Oke, klik kanan baru properti. Oke, di sini kita kasih nama OB ya teman-teman ya. Dia kurang dari 1.20. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Posisikan dulu ya. Oke, saya rubah dulu ya ini keterangannya. Ini adalah OB nya, ini adalah OR-nya, suara merah tadi ya. Dan ini saya tukar posisinya ya teman-teman. OB, ini OR-nya. Oke teman-teman ya, dan kemudian kita mau menambahkan lagi keterangan dari simbol SNP-nya. Seperti ini, kita klik kanan properti. Dan sini kita kasih nama bit desainnya. Apply oke. Kita arahkan dulu ke sini. Oke. Next, copy paste lagi tadi teman-teman. Kita klik kanan baru properti lagi. Nah, di sini kita ganti namanya ya. Kita kasih nama peta kontur saja teman-teman, atau kontur saja ya, atau garis kontur seperti ini. Apply oke. Kita posisikan lagi. Oke. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita coba untuk menambahkan keterangan dari koordinat sistemnya. Sorry, salah. Dulu. Saya klik kanan dulu di layar ini, ya, baru kita aktifkan ini. Oke ya. Kemudian kita geser, kemudian kita pilih ini, dan kemudian kita pilih koordinat sistemnya. Oke, jadi dia muncul keterangan dari koordinat sistemnya. Geser dulu ke sini dan kemudian kita klik kanan properti. Jadi kita atur dulu ya. Jadi posisinya berada seperti ini di tengah. Dan ukurannya kita kasih 0,8 saja atau 8 ya. Kemudian kita kasih ke tengah, kita apply, kita oke. Oke, jadi posisinya dia seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk keterangan dari koordinat yang kita gunakan. Kita blok ini, kita geser dulu ke bawah. Oke, nah ini kita posisikan dia di sini saja. Oke. Ya. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini kita blok lagi, dan kita posisikan lagi ke atas. Oke. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat indeks petanya ya. Oke, kita tambahkan lagi ini, kita copy ini teksnya, baru kita paste di sini. Sorry, kita delete. Ini kita copy, baru kita paste. Oke, kita dulu di sini bawahnya ya. Pada sini kita beri nama indeks ya, peta. Jadi ini indeks peta ini tujuannya untuk memberikan informasi ya, bahwa posisi area penambangan kita itu di area mana.
kita masukkan data frame-nya, kita posisikan di sini. Oke, kita atur dulu ya seperti ini. Oke, dan kita klik kanan dulu, kita atur dulu ya. Oke, kemudian kita klik kanan di sini ya. Di data frame-nya diklik dulu, baru klik. Oke, kita atur dulu teman-teman, kita cari. Saya cari dulu data dari data dem ya. Oke, seperti ini, ArcGIS. Cari data demnya. Oke, ini data demnya, ini saya add. Oke, maka muncul seperti ini ya teman-teman, data demnya. Dan kemudian kita zoom ya, berdasarkan dari titik lokasi yang berada di layout peta kita ini. Oke, sini saya zoom dulu seperti ini. Oke, jadi teman-teman di sini disesuaikan berdasarkan titik atau lokasi yang teman-teman misalkan daerah teman-teman yang dikerjakan ya. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman silakan disimak ya langkah-langkahnya. Sorry teman-teman, di sini kita hilangkan dulu ini ya guide-nya. Kita clear all guide ini. Oke. Jadi tadi bisa diperbesar gambarnya karena dari garis guide-nya itu masih ada. Oke, di sini saya posisikan ya seperti ini. Jadi di sini teman-teman berdasarkan dari apa yang dikerjakan, misalkan di daerah mana ya, jadi diposisikan seperti ini teman-teman, ditandai ya seperti ini. Oke, kemudian sini saya akan menambahkan teks lagi ya. Jadi saya klik callout ini, saya klik di sini, kemudian saya arahkan ke sini. Oke, jadi di sini teman-teman bebas, misalkan teman-teman yang dikerjakan petanya IUP-nya PT apa begitu. Jadi silakan ditulis nama PT-nya apa di sini. Jadi di sini karena ini sebagai contoh saja ya, jadi saya tulis seperti ini saja. Oke. Oke, jadi untuk dari etiketnya ya atau dari keterangan gambarnya ini telah selesai ya. Jadi seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya nanti kita akan membuat lagi sekuen berikutnya. Oke, jadi ini saya save dulu atau save as dulu teman-teman ya. Oke, tadi sudah tersave ya. Jadi di sini kita mengimport atau membuat petanya ya. Jadi di sini saya menggunakan dia dalam bentuk format PDF ya.
Yang sini bebas teman-teman mau simpan di folder yang teman-teman sudah buat ya. Oke, saya simpan di sini saja. Oh, sorry teman-teman ya. Jadi sesuai dengan tema pembelajaran kali ini. Jadi ini karena masalah hard disk, jadi saya buat di folder hard disk saja. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi di sini teman-teman silakan ditulis nama foldernya apa ya. Jadi saya tulis nama foldernya saja seperti ini teman-teman. Oke. Kalau sudah ditulis seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa formatnya di sini saya menggunakan format PDF ya. Nah, kemudian untuk file name-nya di sini saya kasih nama sekuen elevasi. Ini dari elevasi 66 ya sampai 59. Oke, saya save. Tunggu prosesnya. Oke, ketika prosesnya telah selesai, kita cek dulu ya di folder yang telah kita simpan tadi. Oke, saya simpan di sini. Oke, ini nih. Jadi kita buka format PDF-nya. Oke teman-teman, jadi petanya telah jadi ya. Jadi ini adalah peta sekuen ya, dari elevasi 39 sampai 32, kemudian beserta dengan OB nya dan tonasenya. Oke, jadi ini adalah plan penambangan kita ya teman-teman ya, berdasarkan elevasinya ya. Oke,